Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sania Fitri Wahyu Aulia, NIM 23203080 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas B. Pada video saya kali ini, saya akan mengulas salah satu aplikasi AI dalam penerjemahan, yaitu DeepL Translator. Aplikasi ini terdiri dari dua versi, teman-teman. Versi yang pertama adalah versi yang gratis, dan versi yang kedua adalah versi yang berbayar atau pro. Untuk versi yang gratisnya, ini menyediakan 3 fitur utama, yaitu translate text, kemudian translate files, dan DeepL Write. Untuk yang translate text, ini nanti teman-teman bisa tinggal copy paste teksnya saja. Ini contohnya, saya punya satu hadis. Nah, ini nanti tinggal di copy kemudian dipaste di DeepL. Nah, nanti hasilnya akan muncul secara otomatis. Kemudian fitur yang selanjutnya, translate file. Nah, ini filenya bisa berupa PDF, docx, dan PowerPoint. Nanti filenya tinggal dimasukkan di sini. Nah, ini tinggal dimasukkan, kemudian translate Indo-Indonesia. Mohon maaf, ini sepertinya servernya error. Tapi kemarin saya sudah nyoba menerjemahkan salah satu file yang diterjemahkan. Filenya ini dalam bahasa Arab. Kemudian nanti hasilnya yang keluar juga berupa file seperti ini, langsung dalam bentuk penerjemahan. Tapi nanti di bagian atasnya ada watermark DeepL, seperti itu. Kemudian fitur yang ketiga, DeepL Write. Nah, DeepL Write ini digunakan untuk menyempurnakan tulisan yang sudah teman-teman buat. Selain itu, nanti kalau misalkan teman-teman mau dibuatkan suatu teks dengan suatu tema tertentu, nah nanti teman-teman bisa tinggal memasukkan idenya aja. Contohnya, buatkan saya teks tentang keindahan laut, seperti itu. Nah, nanti tinggal ditentukan bahasanya. Tetapi sayangnya bahasa Arab tidak didukung oleh fitur yang ini. Jadi dari beberapa bahasa yang tersedia, bahasa Arab tidak termasuk salah satunya. Kemudian versi yang kedua adalah versi yang pro atau berbayar. Sebenarnya di antara dua versi ini, versi yang gratis dan yang pro, cuman ada sedikit perbedaan, teman-teman. Kalau yang versi gratis itu fitur yang tersedia cuman ada 3. Kalau versi yang pro ini menyediakan lebih banyak fitur. Nah, ini yang pertama, fitur tambahannya adalah formality. Ini bisa diubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia ya, teman-teman. Digeser ke bawah. Nah, tempatnya di sini. Nah, seperti ini. Fitur yang pertama, formal dan informal. Fitur ini digunakan untuk ketika teman-teman nanti ingin menentukan bahasa yang digunakan untuk hasil terjemahannya itu bahasa yang formal atau bahasa yang informal, bahasa yang baku atau yang santai, seperti itu. Kemudian yang kedua, fitur klarifikasi. Fitur ini digunakan untuk memberikan pilihan arti lain dari kata yang sama. Jadi kalau nanti satu kalimat memiliki beberapa kata yang memiliki beberapa arti yang berbeda, nanti DeepL ini bisa memberikan beberapa pilihannya.
Jadi fitur klarifikasi ini bisa membantu kita untuk memilih arti yang paling cocok sesuai dengan kalimat tersebut. Contoh dalam bahasa Indonesianya, dia berdiri di depan tempat belanja. Nah, tempat belanja itu nanti bisa diartikan dengan mungkin pasar, supermarket, atau toko, seperti itu. Nanti kita bisa menyesuaikan sendiri. Kemudian fitur yang ketiga, glosarium. Fitur ini digunakan untuk menentukan kalau misalkan ada kata ini, nanti selanjutnya kalau kata ini muncul lagi, diterjemahkan dengan arti yang seperti ini ya. Sederhananya seperti itu. Contohnya kalau misalkan ada kata tilmizun. Dalam paragraf pertama ada kata tilmizun. Nah, kata tilmizun di paragraf pertama nanti kita menerjemahkan dengan murid. Seperti itu. Jadi tilmizun kan bisa diartikan murid atau siswa. Nah, nanti kalau misalkan di paragraf pertama kita artikan sebagai murid, nah nanti kalau misalkan di paragraf selanjutnya kata tilmizun muncul lagi, nanti otomatis akan diterjemahkan dengan murid, diterjemahkan sebagai murid, bukan siswa. Jadi nanti maknanya tetap konsisten sampai paragraf selanjutnya. Kemudian aturan gaya. Nah, ini fitur ini digunakan untuk kalau misalkan kita meminta hasil terjemahan dengan kualifikasi tertentu. Contohnya, hasil terjemahan buatlah dengan lebih singkat, lebih sopan, lebih resmi, atau semacamnya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa menentukan terjemahan sesuai keinginan kita. Kemudian untuk profil DeepL Translator ini sendiri, DeepL ini didirikan oleh Jaroslaw Kutilowski dan dioperasikan oleh DeepL SE di Köln, Jerman. Peluncuran pertamanya pada bulan Agustus tahun 2017. Kemudian pada bulan Maret tahun 2018, DeepL ini merilis versi terbarunya, yaitu DeepL Pro. Nah, jadi sejak peluncuran pertamanya pada bulan Agustus 2017, kemudian berjalan selama beberapa bulan ke depannya, DeepL ini mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat memunculkan versi barunya, yaitu yang DeepL Pro. Sehingga DeepL Pro ini menyediakan beberapa fitur-fitur baru yang lebih memudahkan kita sebagai pengguna DeepL Translator. Tujuan saya mengulas DeepL ini adalah untuk menilai apakah DeepL Translator ini cocok digunakan dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, khususnya untuk mahasiswa pendidikan bahasa Arab atau guru-guru bahasa Arab yang membutuhkan alat bantu penerjemahan. Seperti itu. Kelebihan dari DeepL Translator ini menurut beberapa ahli penerjemahan adalah DeepL Translator ini hasil terjemahannya jauh lebih akurat dibandingkan aplikasi-aplikasi penerjemah yang lain, seperti contohnya Google Terjemah. Selain itu, hasil penerjemahan dari DeepL Translator ini dianggap lebih mudah untuk difahami, lebih enak dibaca, dan juga didengar. Contohnya seperti ini. Saya punya hadis yang tadi. Pertama, kita terjemahkan di DeepL. Kemudian, kita terjemahkan di Google Terjemahan. Hadisnya berbunyi, Al-hubbu fil islami lillahi wa lirrasuli wa lindini wa lil mu'minin. Untuk hasil terjemahan DeepL, cinta dalam Islam adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk agama, dan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian hasil terjemahan Google Terjemah, cinta dalam Islam adalah untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk agama, dan untuk orang-orang yang beriman. Sejauh ini hasil terjemahannya masih sama ya. Kemudian kalimat yang kedua, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Hasil terjemahan DeepL, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang jika ada pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Nah, kemudian hasil terjemahan Google Terjemah, ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Sejauh ini, menurut saya pribadi, di antara dua hasil terjemahan dari 2 aplikasi AI yang berbeda ini, antara Google Terjemahan dan DeepL Translator, dari kalimat yang kedua ini lebih enak didengar dan dibaca, juga lebih mudah difahami hasil terjemahan dari DeepL Translator. Jadi, ini kan menceritakan bahwa Rasulullah itu bersabda, terdapat 3 hal yang mana apabila 3 hal tersebut ada pada diri seseorang, maka ia akan merasakan manisnya iman. Nah, perbandingan dari 2 kalimat hasil terjemahannya yang tadi, 3 hal yang jika ada pada seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. Dan ada 3 hal yang barang siapa memilikinya, ia akan merasakan manisnya iman. Sebenarnya perbedaannya cuman sedikit, akan tetapi kalau hasil terjemahan yang Google Terjemahan ini saya rasa terlalu menghabiskan banyak kata. Kalau yang di DeepL Translator ini hanya menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana akan tetapi tetap mudah dipahami, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi DeepL Translator ini menurut beberapa ahli penerjemah memiliki kelebihan hasil terjemahannya lebih akurat dan lebih mudah difahami, mudah enak didengar, dan juga lebih enak dibacanya dibandingkan dengan aplikasi AI penerjemahan yang lain. Kemudian aplikasi ini juga menyediakan fitur-fitur yang saya rasa ini sudah cukup untuk kita pembelajar bahasa Arab. Oh iya, mohon maaf. Selain itu, DeepL ini juga bisa menyediakan beberapa pilihan arti untuk kita dalam satu kalimat. Contohnya ini. Saya ambilkan contoh yang lain. Ini ya teman-teman, saya ambilkan dari Google, cuplikan pidato. Nah, ini hasil terjemahannya. Sebelum segala sesuatu, saya bersyukur kepada Allah. Nah, ini kita bisa menyesuaikan. Kan kalau misalkan sebelum segala sesuatu kan kayaknya kurang enak didengar. Jadi kita bisa merubah hasil terjemahannya. Nah, ini tinggal diklik seperti ini. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan sesuai keinginan kita. Nah, ini kan ada bermacam-macam. Nah, ini sebelumnya saya ganti pertama-tama. Nah, ini kalimat selanjutnya, pertama-tama saya bersyukur kepada Allah. Kan kurang enak didengar juga. Saya ganti pertama-tama marilah. Nah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa mengganti-ganti hasil terjemahannya dari masing-masing kata sesuai keinginan teman-teman.
sekian presentasi saya terkait analisis aplikasi AI penerjemah DeepL Translator. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.